Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, dalam Islam kita tidak boleh terlalu berlebihan. Begitupun kita menyukai sesuatu tidak boleh berlebihan. Bahkan menjadi sesuatu obsesi. Maka dari itu kita akan membahas tema hati-hati bahaya obsesi bisa bikin kita frustasi. Aduh, kita lihat tayangan berikut ini ya. Aduh, kalau lihat tayangan kayak gini serem ya, Ustadz ya. Aku juga dulu tuh sempat pernah sampai diikutin, bener-bener zaman sekolah tuh diikutin. Sampai aku waktu itu tuh naik angkot, diikutin terus. Tiap hari begitu. Kalau lihat tayangan kayak gini tuh jadinya serem, jadi keinget lagi. Tiap kayak hari gitu orang tuh, yang sama. orang yang sama. Astagfirullahaladzim. Nah makanya sekarang nih aku mau tanya ya sama Habib Muhammad. Oh, Habib, siap. Masya Allah. sebenarnya dalam Islam bagaimana hukumnya terobsesi dengan orang lain? Baik, Masya Allah. Izin Silakan. Maulana Syam Tali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim thil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Terobsesi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang terlalu terobsesi atau namanya pengen seperti orang tersebut, maka atau meniru orang tersebut, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama apa yang dia ikuti. Contoh misalnya orang yang terobsesi sama Ustadz Maulana. Iya. Kecil-kecil tuh misalnya, apa yang terobsesi? Jamaahnya. Ya. Jamaah, oh jamaah. Keliling-keliling. Ya, sampai ada orang Arab asli tanya sama saya, ishil makna jamaah ma'al jamaah. Sampai ada orang Arab sendiri yang bingung, dia tanya, itu jamaah, oh jamaah ishil makna apa artinya, dia bilang. Jadi Abi bilang apa? Itu buat ditanbih, jadi buat memang tanbih isyarat saja untuk manggil jamaah, untuk ngumpulin jamaah, kan seperti itu. Itu rahasianya Ustadz Maulana. Sebenarnya boleh kalau kita terobsesi dengan sesuatu yang positif. Nah, kalau terobsesi dengan sesuatu yang positif boleh. Misal mencontoh Ustadz Syam, terobsesi dengan bacaan Qur'annya, misalnya terobsesi dengan nada Al-Qur'annya, itu boleh saja. Karena memang kita ini harus hidup itu ada contoh. Siapa obsesi terbesar kita? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala. Jadi kalau ditanyakan sama Natali tadi, boleh atau tidak orang itu Terobsesi dengan orang lain? boleh atau tidak, maka boleh terobsesi, nggak boleh maju, Ustaz, mesti mundur-mundur. Nah, Ya. karena terlalu besar gambarnya. Kayaknya waktu itu boleh kesono boleh kemari kayaknya. Kalau luas tempatnya ini Mas. Iya. Jadi intinya kalau ditanyakan boleh tidak orang itu terobsesi dengan orang lain, boleh selama itu tidak mengganggu. Selama tidak mengganggu. Selama tidak mengganggu, dan jaga dong privasinya orang, kan gitu. Mengikuti boleh saja. Makanya sampai Nabi SAW menegaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai sesuatu, terobsesi dengan sesuatu, maka dia akan dikumpul dengan orang tersebut. Jadi kita ini manusia memang hidupnya itu harus mencontoh. Makanya seorang ulama mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Makanya seorang ulama itu mengatakan contoh yang terbaik, atau kalau pengen itu hidupnya dunia dan akhirat bagus, indallah wa inda rasulihi, bagus dalam kehidupannya, baik dalam kehidupannya, fal ittiba li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus terobsesi dengan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan anak-anak muda kita nih, Masya Allah nih, anak-anak milenial kita nih, Ustaz Maulana, kadang-kadang
Cuman kadang-kadang maaf nih, terobsesi dengan begini doang. Sarangeo. Iya, cuman Saya begini tanya doang. orang Korea, kenapa itu sarangeo begini? Kenapa artinya cinta ini bentuk love? Iya. Kenapa? Karena orang Korea tidak bisa begini. Oh, kenapa tuh? Ini kan cinta love juga. Iya. Cuma kalau begini kan bau. Oh, takutnya bau. Ini iya. kan cinta. Iya Ini bentuk begini ya, love. jadi cinta kecil aja ya. Iya, kadang-kadang cuman diginiin doang nih, diginiin doang, Iya. cuman jari telunjuk ketemu jari jempol. Iya, share-nya naik. Kita tahu sih ya. Kok Oh iya, sampai begitu anak milenial nangis-nangis. Saya baca ayat dia nggak nangis-nangis. Kalah sama jempol sama telunjuk, Ustaz. Nah, ini kadang-kadang kita terobsesinya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan selama itu positif, insya Allah mendapatkan keberkahan. Tunggu dulu, Bi. Ya, siap. Aku ambil sesuatu. Apa tuh? Loh. Aduh. Aku kira THR. Oke, terima kasih Habib, terima kasih Sama-sama. banyak. Berarti kita tidak boleh terlalu terobsesi. Harus yang positif-positif aja. Yang negatif kayak tadi tuh selalu diikutin, itu nggak boleh ya. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Syam. Siap. Sebenarnya ada nggak sih ciri-cirinya tuh orang yang terobsesi? Kayak gimana sih Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tabe Natali Ustadz Maulana Habib Muhammad, guru-guru kami serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal Ada nggak sih ciri-ciri orang-orang yang terobsesi? Sebenarnya yang lebih pantas menjawab ini adalah orang-orang dari sisi psikolog mungkin, atau orang-orang yang belajar tentang psikologis manusia, karena ini sudah berkaitan dengan kesehatan mental seorang manusia. Kalau yang kami baca, ya, dengan kekurangan kami yang kami baca adalah seseorang yang sudah terobsesi dengan sesuatu ataupun seseorang yang terobsesi dengan seseorang lainnya, kalau dibawa positif seperti yang disampaikan guru kita Habib Muhammad Syahab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disebutkan ciri-cirinya pastinya akan senantiasa terbayang dalam otaknya sesuatu yang dia obsesikan tadi. Subhanallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang juga punya obsesi. Apa obsesinya Nabi Muhammad SAW? Nabi pengen semua umatnya selamat. Subhanallah. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking terobsesinya baginda Nabi SAW dalam konteks positif ini ya, Nabi SAW terobsesi ingin semua umatnya selamat. Nabi itu merasa berat banget kalau ada umat yang bermaksiat. Nabi itu sedih banget kalau ada umatnya tidak ikut ke masjid. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi, makanya Nabi bersikeras ketika pamannya ingin hendak menghembuskan nafas terakhir. Nabi maksain, subhanallah, ingin supaya pamannya ini mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Ini kan obsesi yang positif, berarti dia senantiasa terbayang di otaknya bagaimana caranya supaya umatku semua selamat. Subhanallah, berarti terbayang-bayang di otak. Yang kedua, obsesi akan menimbulkan perubahan perilaku. Nah, ini kalau kata psikolog-psikolog, perubahan perilaku seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab, bahwasanya pasti akan ada perubahan perilaku. Makanya obsesi terbesar kita adalah kepada baginda Nabi SAW, karena beliaulah uswatun hasanah kita, contoh terbaik kita. Perubahan perilaku, coba kita lihat mungkin teman-teman sekarang yang terobsesi dengan idol-idol K-popnya misalnya gitu ya, mereka Korea-Koreaannya gitu, subhanallah, sampai nangis-nangis air mata keluar ingin seperti dia. Kalau diarahkan kepada sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi seorang yang baik. Tapi kalau diarahkan kepada sesuatu yang negatif, maka inilah sesuatu yang sungguh tidak baik, karena efek selanjutnya kata psikolog bahwasanya orang yang sudah terobsesi banget maka dia akan susah mengendalikan dirinya. Subhanallah. Jadi kalau sudah cinta banget, kalau udah terobsesi banget, kata orang-orang psikolog bahwasanya itu akan susah mengendalikan dirinya. Lihat orang yang sudah terlanjur cinta sama Allah, orang yang terlanjur cinta sama akhirat, orang yang terlanjur cinta sama Nabi SAW, itu bakal susah untuk mengendalikan dirinya karena ini positif. Tapi yang bahaya kalau sudah cinta dengan sesuatu yang ternyata negatif, akhirnya susah mengendalikan dirinya. Itu ciri-cirinya. Wallahu ta'ala alam.
Aduh, Masya makasih, Allah. Masya Allah. Berarti aku nggak boleh ya, aku tuh selalu ngefans sama artis Korea. Makasih. Sampai aku sampai kadang tuh aku taruh foto Jisoo tuh di dompet aku. Subhanallah, sampai yang berkaitan dengannya dibeli semua gitu Iya, ya. Berkah itu semua. berkah. Makasih. Kan Ustaz. Sarkas tapi. Berarti itu nggak boleh ya Pak Ustaz? Kalau sesuatu yang negatif maka tidak boleh. Misalnya ada prestasinya, udah prestasinya aja yang diikuti. Misalnya Kalau aku kerja anggap itu kerasnya. dia pacar aku, Oh nggak boleh dong, itu Oh, udah nggak boleh. terobsesi namanya. aduh nggak boleh. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Oke, makasih Pak Ustaz. Oke, aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya, apa? Gitu. Jamaah. Kalau Korea kata gitu, iya apa? Gitu. Cinca, cinca. Cinca. Iya, cinta. Bener nggak sih nih Ustadz? Kalau kita obsesi dengan orang yang berambisi itu sama. Terus kalau enggak tuh apa sih bedanya? Sama atau enggak tuh apa bedanya Ustadz? Oke. Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam dan Natali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada jamaah yang nonton. Kenapa kita angkat ini obsesi? Karena banyak orang tadi, betul kata Habib Muhammad Syahab, Masya Allah tabarakallah, guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Amin. yang menjelaskan detail banget tentang bahayanya kalau orang terlalu kalau terobsesi, karena bisa digolongkan dengan kaum tersebut. Bahkan tadi Ustaz Sab juga sudah menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, maka kita harus membedakan. Ketika orang sudah obsesi lalu menjadi terobsesi akan berakibat ambisi. Ketika orang berambisi berarti ada nafsu di situ sehingga memaksakan dirinya untuk masuk pada posisi tersebut. Maka perbedaan antara obsesi Sama dengan basi. Terobsesi jadi basi. ya, terobsesi, obsesi dengan ambisi, maka obsesi itu bisa mengarah kepada sesuatu yang baik. Ya, yang penting jangan keterlaluan, karena semua yang terlalu itu bahaya. Sementara ambisi, ini yang memaksakan kehendaknya. Maka cirinya, kalau ini masih terarah, kalau ambisi sudah mengarah pada pemaksaan. Adanya nafsu di dalamnya, adanya keinginan yang berlebihan, adanya sampai membahayakan dirinya, tidak memperhatikan fisiknya, dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga. Karena ketika kita keterlaluan juga, jangan. Ibadah juga, maaf ya, ada sahabat datang kepada Nabi mau menyumbangkan semua hartanya. Nabi cuma berkata, sisihkan juga buat keluargamu, sisihkan buat dirimu, buat keluargamu. Bahkan Jadi begitu, Ustaz. ya, Jadi sisihkan juga buat keluargamu, Oh, buat iya. anak-anakmu. oh iya juga ya. Kok sama orang terdekat Iya, ya? kok sayang kena ya? Iya, makanya. Bumerang. Ya. Jadi kita harus jaga juga, jangan sampai justru membahayakan buat diri kita. Maka ambisi itu sangat membahayakan jikalau tidak dikontrol oleh agama. Makanya bagus nih, sebelum ke kantor nonton dulu Islam itu Indah. Jadi atas apa yang mau kita lakukan sudah diarahkan. Oh iya juga ya. Oh, ada rem namanya. Makanya ada doa sebelum berbuat, ada doa sesudah berbuat. Doa sebelum berbuat kayaknya minta izin kita kepada Allah, minta arahan. Kalau mau berangkat duduk dulu. Jangan sampai ada yang kau lupa. Jangan dulu. Atau kalau kita check out dari hotel kan masuk dulu. Lihat dulu, jangan sampai ada ketinggalan barang-barang kita. Kita Dicek-cek, periksa dulu, ya. dicek lemari, laci. Padahal kita tidak pernah buka laci itu. Cek di mana? Kalau kita pergi tausiah di luar kota, Oh, iya. check out dari hotel dan sebagainya. Atau kita pergi ke Mekah di Madinah, sebelum kita tinggalkan kita biasanya periksa dulu, jangan sampai ada barang-barang ketinggalan. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita mempersiapkan diri. Jangan mengikuti nafsu. Keinginan pertama bisa jadi nafsu, keinginan kedua adalah akal, dan keinginan ketiga adalah hati. Jadi itu direm-rem dulu, mundur. Kenapa? Untuk jangan sampai terlalu berambisi. Menyukai sesuatu, jangan dulu. Mundur dulu. Jangan sampai terikut nafsu di dalamnya. Jadi dari sinilah ambisi itu bisa saja membahayakan, dan ambisi untuk berbuat baik pun diarahkan. Karena jangan sampai berbuat jujur, jujurlah pada tempatnya. Seorang dokter tidak boleh terlalu jujur juga. Kayaknya ini tidak lama lagi mati. Besok. Jadi sebelum itu mati duluan orang. Karena kaget. Aduh, berarti kita mau maju itu kita harus mikir-mikir dulu mikir ya. Harus sampai 3 kali mikir.
Mikir pertama jangan sampai nafsu. Mikir kedua mungkin akal, masuk akal sih. Tapi mikir ketiga barulah kita arahkan. Oh, jadi harus kayak gitu ya Iya, Ustadz ya? makanya kita ini berbicara juga harus diperhatikan dua alat telinga kan, kemudian pikiran dan hati, dan mata ada dua. Ih, berarti jangan maju mundur cantik ya? Iya. Aduh, ini aku lagi lihat video nih, ih serem banget. Aku jadi ngeri tahu. Kenapa sih, Li? Serem banget nih lihat videonya. Natali nih. kenapa sih? Serem banget. Aku jadi iya, takut. ya Allah. Dikejar-kejar saking obsesinya kayak gini nih. Itu sih bahaya banget. Bahaya banget. Ih, Natali lihat gambar saya takut lihatnya. Makanya jangan kemana-mana ya. Nih nanti aku akan kasih lihat videonya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.